Shalom saudara, hidup ini adalah pergumulan. Hidup ini tidak terlepas dari apa yang namanya pergumulan. Pergumulan adalah proses pembentukan diri kita di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya pergumulan itu? Kalau kita lihat dari asal kata pergumulan, kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, di Ayub 14 ayat 14, di situ ada kata pergumulan. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Kata di Perjanjian Lama berasal dari bahasa Ibrani. Kata pergumulan berasal dari kata sabak, yang artinya adalah pelayanan militer atau perang. Dalam hal ini tentara. Di sini kata pergumulan mungkin lebih diartikan sebagai sebuah perjuangan berat, mirip tugas seorang prajurit. Kalau kita lihat di konteksnya adalah Ayub yang mengalami pergumulan, dia seakan-akan mendefinisikan pergumulan itu sebagai suatu perjuangan berat. Mirip tugas seorang prajurit dalam medan perang. Terus kalau kita lihat di Perjanjian Lama, salah satunya adalah di Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kata pergumulan ini di Perjanjian Baru berasal dari bahasa Yunani. Kata pergumulan ini berasal dari kata agon, yang bisa diartikan adalah pertarungan, perjuangan, atau perlombaan. Menarik kalau kita lihat dari asal kata pergumulan ini, baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, keduanya mengartikan pergumulan itu adalah suatu perjuangan. Kata yang sama di sini kita lihat ada perjuangan atau pertarungan, yang mungkin lebih tepat ya, perjuangan. Perjuangan di mana kita memperjuangkan sesuatu di sini. Untuk lebih mengerti lebih jauh tentang pergumulan, kita bisa membandingkan kata pergumulan dengan pencobaan. Pencobaan mungkin kita sering dengar. Tapi apakah pencobaan dan pergumulan itu adalah sesuatu yang sama? Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13 bagian A. Saya ambil di sini di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini ayat yang sering kita dengar kan. Kata pencobaan di sini, kalau kita lihat dari asal kata bahasa Yunaninya adalah peirasmos. Artinya adalah godaan, pencobaan, ataupun ujian. Pencobaan lebih ke arah suatu ujian atau godaan. Bandingkan dengan pergumulan yang lebih ke arah perjuangan atau proses. Contoh pencobaan adalah kalau kita lihat di Alkitab, contoh pencobaan yang sering kita lihat atau kita kaji adalah pencobaan Yesus di padang gurun. Kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara bisa membacanya di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di situ Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Setelah 40 hari dia tidak makan. Ada 3 hal yang dicobai waktu itu. Pertama adalah merubah
batu menjadi roti. Di mana keadaan waktu itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ada keinginan daging yang dicobai waktu itu. Yesus adalah 100% manusia. Dia juga pasti merasakan apa yang namanya lapar. Di sini keinginan daginglah yang dicobai. Sudah itu adalah Yesus dibawa ke atas bumbungan bait Allah dan disuruh untuk menjatuhkan dirinya. Di sini Yesus dicobai dengan keinginan matanya. Bukankah dia adalah anak Allah? Tentu Tuhan akan menantang atau menopang Yesus kalau dia jatuh. Keinginan mata dialah yang dicobai di sini. Apakah dia pantas untuk mencobai, dalam hal ini mencobai Allah untuk menolong dia waktu dia jatuh? Dan pencobaan yang terakhir adalah keangkuhan hidup. Iblis menunjukkan seluruh kerajaan, seluruh keadaan dunia waktu itu, dan dia disuruh untuk menyembah. Di sini keangkuhan hidup kita lah yang seakan-akan dicobai. Dari ketiga pencobaan yang dialami oleh Kristus waktu itu, dia tidak gugur atau tidak mengikuti salah satu dari hal-hal tersebut. Dia bisa memenangkan pencobaan itu dengan memperkatakan firman dan mengusir iblis dengan semua perkataannya itu. Kalau kita lihat contoh pergumulan di Alkitab, ada satu contoh pergumulan yang sempurna, yaitu sewaktu Kristus di Taman Getsemani. Saudara bisa melihat dan membacanya di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Peristiwa di mana Kristus mengalami suatu pergumulan yang luar biasa. Sampai peluhnya pun berubah menjadi darah di situ. Tadi di Ibrani kan sampai peluhnya menjadi darah. Pergumulan Yesus waktu itu adalah pergumulan di mana dia harus meminum cawan penghukuman atas dosa. Cawan penghukuman berarti putusnya hubungan dia dengan Allah Bapa. Kita lihat di kata-kata terakhir Kristus, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mungkin satu pergumulan yang paling berat di atas kayu salib, di mana dia putus hubungan dengan Allah Bapa waktu itu. Dan pergumulan Yesus waktu itu dia menangkan dengan menyerahkan diri sepenuhnya. Bukan karena kehendak dia sendiri, tapi kehendak Bapa lah yang diutamakan. Bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu contoh pergumulan. Dari contoh tersebut kita bisa lihat, kita bisa bandingkan antara pencobaan dengan pergumulan. Pencobaan itu adalah suatu godaan atau ujian. Mungkin lebih ke arah seperti itu. Godaan atau ujian, di mana kalau kita kalah dengan godaan atau ujian tersebut,
bisa menimbulkan suatu dosa. Beda dengan pergumulan. Pergumulan itu adalah suatu pertarungan atau perjuangan. Lebih tepatnya adalah suatu proses di mana proses itu harus kita hadapi dalam pembentukan diri kita. Seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kedua, pencobaan itu berasal dari iblis atau keinginan manusia. Contoh, bagaimana Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena godaan dari si ular. Dia tergoda melihat baiknya buah tersebut dan fungsi dari buah tersebut. Sehingga akhirnya dia jatuhlah dalam dosa. Dari iblis atau keinginan manusia itu sendiri. Tadi kan kayak seperti Hawa. Akhirnya timbullah keinginan dari dalam dirinya sendiri untuk mengambil buah tersebut. Beda dengan pergumulan. Pergumulan adalah suatu proses yang diizinkan oleh Tuhan. Di sini ada kehendak Tuhan. Mengizinkan semua peristiwa itu terjadi. Contoh kalau kita lihat di peristiwa Ayub. Di mana walaupun iblis yang melakukan hal tersebut, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ada maksud Tuhan untuk membuat atau membentuk Ayub dalam proses pergumulan ini. Terus ketiga adalah pencobaan itu lebih diutamakan untuk menguji kesetiaan, ketaatan, atau kekudusan kita. Namanya juga ujian atau godaan. Kalau kita lulus dari ujian tersebut, berarti ada nilai plus, ada nilai tambah. Dalam hal ini kesetiaan atau ketaatan kekudusan kita di hadapan Allah. Beda dengan pergumulan. Pergumulan adalah sesuatu proses dengan tujuan untuk mengenal Allah di titik akhirnya. Dan berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Itu adalah suatu proses pembentukan seperti bejana di tangan seorang penjunan, di mana di bejana tersebut diubah, dibentuk seturut dengan apa yang menjadi kehendak sang penjunan. Itulah pergumulan tersebut. Apakah kita mau dibentuk seturut dengan sang penjunan kita, yaitu Allah? Respon dari semua ini antara pencobaan dan pergumulan. Pencobaan, hindarilah dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Kita lihat di Matius 6 ayat 13. Doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hindari dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Beda dengan pergumulan. Pergumulan itu hadapilah dengan iman dan ketekunan dalam mencari kehendak Tuhan. Cerita Ayub di Ayub 42 ayat 5. Akhir dari pergumulan Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lewat pergumulan yang dihadapi Ayub, akhirnya Ayub bisa mengenal siapa pribadi Allah itu. Ayub selama ini hanya mendengar tanpa mengalami pengalaman nyata
dengan Allah. Satu titik dari akhir pergumulan tersebut adalah Ayub bisa mengerti dan mengenal siapa Allah itu. Terakhir adalah kita lihat contoh Daud. Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Pencobaan mungkin kita lihat dari peristiwa jatuhnya dia dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Dia menghitung laskar Israel waktu itu. Itu mungkin pencobaan yang dialami Daud. Pergumulan dari Daud dikejar-kejar oleh Saul. Sebelum dia menjadi raja itu dia mengalami satu proses pembentukan dari Allah. Dia dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya. Sampai semua tempat dia berpura-pura menjadi orang gila waktu itu. Itu semua pergumulan yang Daud alami. Tapi akhir dari semuanya itu akhirnya dia siap menjadi raja Israel. Raja yang diurapi oleh Tuhan. Itu mungkin contoh dari seorang yang bernama Daud. Akhir dari semua ini tadi dari respon, kalau kita mengalami pencobaan, hindarilah dan minta kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau kita mengalami suatu pergumulan, hadapi. Minta kekuatan juga dari Tuhan. Nanti satu waktu kita akan mengerti dan mengenal siapa pribadi Tuhan itu. Akhirnya hidup kita akan dibentuk atau diproses seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hal ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.